Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam One on One dan saya akan masih berdialog atau bukan berdiskusi sih, ngobrol begitu ya dengan Wakil Menteri Kominfo atau Wamenkominfo, Bang Nezar Patria yang masih bersama kami malam hari ini. Bang Nezar, tadi sebelum jeda saya sudah mengetis gitu ya terkait dengan interaksi mungkin dari Bang Wamen, apalagi sekarang menjabat sebagai pejabat strategis di Kominfo begitu. Tentunya juga akan semakin banyak interaksi yang akan dilakukan atau dilakukan Bang Wamen dengan masyarakat Indonesia yang menjadi warganet begitu. Sempat ada komentar yang masuk begitu untuk Bang Wamen ketika dilantik kemarin? Ya, ada banyak ya, ada banyak ucapan selamat, ada banyak ya titipan-titipan dan arti harapan gitu ya. Ada juga yang lain. Ada juga yang komentar ya kritis gitu ya, ya biasalah ya, banyak gitu. Kebetulan saya punya beberapa akun media sosial, beberapa saya aktif gitu, tapi beberapa hanya untuk monitoring aja gitu. Oke. Kalau tadi bicara mengenai yang kritis di media sosial, belum tentu kritis di dunia nyata, pernah ketemu nggak kasus seperti itu Bang Wamen? Ketika lagi di media sosial, tweet war gitu, atau war bersama, tapi pas ketemu, kicep. Oh iya, ada. Ada yang begitu gitu ya, sewaktu tweet war gitu, kok gemes banget gitu ya. Tahun berapa Bang kalau boleh tahu? Itu 2009 ya, kalau nggak salah ya. Bahkan udah lama ya? Iya, sudah lama gitu. Ya cukup gemes gitu ya, tapi ya itu ternyata kita memang nggak boleh terlalu emosi di tweet itu, karena dunia di digital ini terutama komentar-komentar yang muncul itu kadang-kadang kan dibuat oleh mereka yang satu memang iseng gitu ya, dia nge-tweet juga mungkin nggak, misalnya nge-tweet nih gitu, atau di Instagram atau di Facebook, kadang-kadang juga nggak mikir gitu ya. Kadang-kadang begitu saya lihat gitu, jadi tinggal apa gitu komentar yang udah tinggal gitu kan, kita yang meradang gitu ya dengan komentarnya itu. Jadi sebaiknya memang harus lebih bijak lah ya untuk menyikapi itu. Mana yang misalnya saya sih nggak pernah berkomentar atau bersaut-sautan untuk komentar-komentar yang katakanlah negatif tapi nggak punya base-nya gitu. Tapi kalau kritik yang ada base-nya gitu, saya senang gitu. Saya ada base argumennya cukup bagus gitu ya. Tajam dia misalnya mengkritik kita, ya saya sama sekali nggak sakit hati gitu ya, nggak pernah. Ya saya balas lagi dengan satu argumen. Apalagi kalau dia punya data-data yang mungkin saya nggak punya gitu ya. Saya juga respect dengan masukan-masukan seperti itu. Seni gitu. berdebat ya Bang? Iya. Tetapi kalau ada yang nyinyir, lalu yang kerjanya ya cuma gimana menghancurkan karakter orang ini gitu, segala macam ya kita lupakan. Iya, karena habis dia membuat komentar itu, dia mungkin tidur atau dia minum kopi dan kita meradang sampai 2-3 minggu. Siapa yang rugi? Iya, benar, kita sendiri begitu. Tapi ini juga berangkat dari literasi digital berarti kan, Bang Wamen gitu. Apakah dari Kominfo sendiri mungkin ada program begitu untuk mencerdaskan lebih lanjut gitu para warganet, terutama dari Indonesia gitu? Kan kita dapat julukan apa ya namanya, netizen paling tidak sopan gitu. International is not a good. Iya, indeks kesopanan ya ada itu. Indeks kesopanan digital apa gitu. Benar. Iya. Terutama perundungan di media sosial yang luar biasa gitu untuk generasi milenial dan Gen Z ya. 93% mereka merasa terancam oleh cyberbullying ini ya. Untuk literasi digital di Kominfo sendiri itu salah satu program ya. Program yang cukup apa istilahnya penting gitu buat kita, karena ya penggunaan media digital ini terutama sosial media ya atau media sosial harus dibekali ya para generasi baru ini dengan pengetahuan yang cukup. Jadi gitu pengetahuan misalnya digital skill-nya itu memang harus dipunyai gitu, dia tahu bagaimana menggunakan media sosial ini, lalu kemudian digital ethics-nya itu juga dia ngerti gitu ya secara etika, do and don'ts-nya itu gimana ya, mana yang kalau kamu tweet gini itu harmful gitu itu bisa membuat orang ada impact-nya, membuat orang terlukai atau apa gitu ya, rugi ya.
memberikan impact negatif buat kehidupan orang lain gara-gara tweetnya gitu ya. Nah ini harus dipahami gitu. Lalu juga bagaimana membangun digital culture yang sehat gitu ya. Selain juga mengerti digital safety gitu loh. Gimana kita menggunakan perangkat-perangkat digital ini, terutama platform-platform digital itu dengan aman gitu ya, dengan aman gitu ya, terutama nih keamanan data. Jadi kapan kita harus sharing misalnya data-data pribadi, kapan itu tidak gitu ya. Terus waspada juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang coba digging ya atau profiling kita segala macam, itu juga harus waspada karena banyak sekali kejadian penipuan-penipuan ya, dan juga itu apa namanya tindak pidana cyber. Itu bermula dari situ gitu ya. Jadi kita sendiri yang harus, kita terlebih dahulu yang harus mengontrol, betul, kemudian juga membatasi begitu ya. Betul. Oke. Betul. Mbak Nezar, saya ingin gali sedikit mengenai sosok Abang sebagai Nezar Patria begitu. Oke. Berangkat dari jurnalis dulu ya Abang, kita sama-sama punya akar yang sama ya. Satu sekolah lagi. Oke, satu sekolah lagi benar. Nah, berarti pertanyaannya adalah sebagai dulu mahasiswa filsafat, kemudian menjadi seorang jurnalis begitu, ya cukup ya satu sih, lebih susah jadi jurnalis atau jadi eksekutor begitu, pihak eksekutif. Oh, beda-beda tingkat kesulitannya. Iya, jurnalisme adalah satu dunia yang saya kira cukup tough juga, ya. Kalau kita menjalankan atau kita menghayati profesi itu, saya kira itu profesi yang mulia ya, profesi untuk kemaslahatan orang banyak gitu ya, terutama bergerak untuk kepentingan publik gitu loh. Jadi saya cukup bangga pernah jadi wartawan, dan sampai hari ini mungkin insting saya masih seperti insting seorang wartawan, dan saya kira karena saya sudah melakoninya hampir seperempat abad ya, jadi itu udah melekat lah, sudah instinktif gitu. Ada banyak hal di dunia jurnalistik ya, dan juga industri media yang ikut membentuk saya lah gitu. Sampai dengan hari ini, misalnya kita bekerja di media kan, kita harus terlatih untuk cepat menangkap poin-poin penting dari satu pembicaraan ya. Dan itu sangat berguna di dunia eksekutif kemudian ya gitu ya. Ketika saya melihat persoalan, lalu kemudian melihat satu gambar besar gitu ya, lalu menangkap poin-poin apa yang paling penting di situ, itu dengan cepat bisa bisa tergambarkan gitu, dan itu kemudian menjadi panduan dalam melakukan eksekusi juga gitu. Dan mencari solusi kalau ada masalah ya Bang. Mencari solusi masalah, nah itu kan nanti latihan bagaimana decision making harus dibuat secara tepat gitu ya. Nah, itu juga sudah terjadi di dunia jurnalistik sebelumnya, di dunia jurnalisme, di industri media. Ketika kita turun ke lapangan ya, mengejar sumber misalnya, sumber A atau sumber B, decision harus cepat dibuat gitu kan, cepat gitu kan. Apalagi kalau Mbak Fani yang di industri broadcast seperti ini, lagi live, decision making penting banget. Breaking news ya, breaking news, apa gitu ya. Jadi itu semua latihan-latihan yang kemudian sangat berguna ketika kita masuk ke misalnya di dunia eksekutif sekarang, di mana ada keuntungan sendiri yang Bang Nezar alami begitu ya? Iya, karena sebelumnya saya juga masuk ke bisnis, misalnya di dunia bisnis, saya pernah di BUMN gitu, itu terasa sekali gitu, pengalaman sebagai jurnalis itu memberikan modal yang cukup besar gitu, bahkan juga ilmu saya ketika saya belajar di kampus, filsafat itu juga banyak membantu saya untuk membuat semacam mapping, untuk mengerti akar persoalan gitu ya. Jadi semua yang kita lakoni sebetulnya berguna buat hidup kita ke depan, asal kita tahu mana yang aspek-aspek pentingnya gitu yang bisa terus dipertahankan dan membentuk semacam modal ya bagi kita untuk berjalan ke depan gitu. Tapi sempat ini nggak sih Bang, kayak ada kekhawatiran tersendiri begitu, kan menjabat masuk PT Pos dulu ya sebelumnya, dari ketika bukan pensiun ya, berhenti gitu dari media, kemudian ke PT Pos, BUMN, kemudian ke Menkominfo begitu, sebuah skup profesi yang kita tidak pernah, ya kalau saya pribadi gitu, tidak pernah mengetahui, kita akan belajar soal ini, kita akan terlibat dalam soal ini yang tadinya tidak pernah kita turun serta di dalamnya secara dalam gitu. Tapi ada satu benang merahnya buat saya, karena hampir semua pekerjaan yang saya lakoni itu
erat kaitannya dengan komunikasi juga. Interesting. Iya. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh banget nggak ya? Nggak jauh-jauh banget. Ketika saya masuk ke PT POS, misalnya saya Direktur Hubungan Kelembagaan dan IT waktu itu, sebelum kemudian IT-nya dipisah, dan di departemen itu, saya melakukan pekerjaan-pekerjaan ya komunikasi korporasi, komunikasi bisnis dan lain sebagainya sambil mengetahui juga lanskap bisnisnya dan dinamika bisnis yang terjadi di sana. Saya juga belajar gimana marketingnya, saya juga melihat sistem IT-nya dan lain sebagainya. Itu cukup berguna gitu. Jadi dengan angle komunikasi kita juga bisa merambah ke dunia yang lain dan kita bisa mendalami area yang lain dan mendapat knowledge yang beda lagi gitu ya. Jadi pada dasarnya komunikasi itulah yang penting ya? Komunikasi itu yang penting ya, karena tanpa komunikasi kayaknya dunia senyap gitu. Betul. Walaupun dampak dari komunikasi juga tadi gitu, Abang tweet war, kepikiran 2-3 minggu gara-gara komentar jahat netizen gitu ya Bang ya. Oke, nah sekarang berarti tugas semakin banyak, waktu tapi semakin sempit begitu Bang Nezar. Gimana itu mapping kegiatan sehari-hari? Tapi ya maksudnya kerjaan di kementerian, terus kemudian aktivitas sehari-hari dan tentunya juga me time gitu. Karena kalau anak zaman sekarang sih ngomongnya kalau nggak ada me time mental health-nya terganggu Abang. Butuh healing ya. Butuh healing. Dikit-dikit healing. Ya. Tapi karena baru masuk biasanya belum dapat cuti ya Bang ya. Gimana tuh Bang? Ya kebetulan ya lagi-lagi karena di dunia jurnalistik kan kita bekerja juga hampir tidak mengenal waktu ya. Nggak ada tanggal merah Bang ya. Macam gitu. Jadi saya sudah terbiasa dengan irama dan satu pekerjaan dengan lingkungan pressure yang tinggi gitu ya. Nah jadi itu udah instinktif aja sih sebetulnya dan memang kadang-kadang terasa capek juga gitu ya. Kalau udah begitu saya menekuni hobi ya. Apa tuh? Ya saya suka jalan kaki pagi gitu, atau saya berkunjung ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi gitu, justru bukan ke tempat-tempat yang ramai gitu ya. Misalnya ada satu tempat wisata yang belum begitu terkenal di mana gitu, entah itu ada di Jawa atau di luar Jawa gitu ya. Main aja ke sana gitu ya, bawa buku atau membaca, tengah alam terbuka, jalan gitu ya, kemudian kembali lagi gitu ya. Atau ya kalau lagi capek banget, istirahat sebentar, ya coba olahraga selain jalan kaki tadi, berenang gitu ya. Ya itu saja yang kita lakukan gitu. Setelah itu ya nonton film. Oh cocok ya berarti ya. Nonton film dan baca novel mungkin yang tapi novel-novel yang bagus ternyata juga bikin kita berpikir panjang juga gitu. Oke, film favorit dan juga novel favorit Bang Nezar, Bang Wamen apa? Film favorit saya, film favorit saya itu sebetulnya ada banyak gitu ya. Tetapi yang saya suka tonton berkali-kali itu The Godfather. 1, 2, 3? 1, 2, 3. Oke. Novel itu yang paling saya suka itu dari Hemingway ya. Ernest Hemingway. Pas Pas banget ini kayaknya bacaan anak-anak filsafat ya sebenarnya. Iya, itu The Old Man and the Sea gitu ya. Itu saya suka sekali novel itu. Ya. Dan dibawa kemana-mana ya Bang ya kalau misalnya lagi jalan-jalan? Ya sudah 3-4 kali saya baca gitu. Jadi nggak baca lagi lah, udah cukup. Tapi terus terbayang-bayang ya. Oke, mungkin terakhir kali Bang Nezar sekaligus sebagai closing statement. Saya masih penasaran karena kita sama-sama berangkat dari sisi jurnalis begitu ya. Ketika menjadi jurnalis dan sekarang sudah terjun ke dunia eksekutif begitu, ada hal yang mungkin bikin kangen Abang, ingin Abang ulang begitu, Bang Wamen ulang? Dalam hal apa nih? Pengalaman, kemudian lokasi atau tempat yang pernah Abang datangi begitu? Ya prinsipnya saya mengalir gitu ya, mengalir dan menikmati setiap aliran-aliran itu gitu ya. Karena saya yakin kadang-kadang kita tidak bisa mengulang apa yang pernah kita dapatkan gitu ya. Kalaupun kita berkunjung ke tempat yang sama dengan situasi yang berbeda, tapi kita nggak bisa mendapatkan rasa yang sama seperti yang kita kunjungi di masa yang lalu. Apa-apa ya Bang? Iya, jadi cuma hanya kenangan aja yang didapat gitu ya. Jadi buat saya menikmati setiap sequence dalam hidup lah gitu ya, dan mengambil yang positif dari sana yang kira-kira bermanfaat buat saya dan buat yang lain juga gitu. Kemanapun kita akan melangkah begitu ya Bang Nezar. Begitu. Baik,
Bang Nezar, Bang Wamen, terima kasih sebelumnya karena durasi sudah habis, kita terpaksa sudahi dulu dialog. Nah, ini berarti kalau tadi katanya ada apa? Saya dengar ada gitu, kita harus ulangi lagi berarti dialog ini di lain kesempatan ya. Jangan bosan diundang oleh One on One ya, Bang Wamen. Dan saya harap agar posisi Abang dan juga pengalaman Abang dalam Kementerian Kominfo ini tidak hanya menjadi sebuah kenangan, tetapi juga menjadi sebuah prestasi. Begitu. Amin. Menjadi wakil dari kami para jurnalis begitu yang turun untuk melayani masyarakat begitu ya Bang Wamen. Amin. Mohon dukungannya. Amin ya rabbal alamin, kami dukung. Terima kasih Bang Wamen sebenarnya atas waktunya. Sehat-sehat selalu. Kita ketemu lagi lain kesempatan ya Bang Wamen. Terima kasih, Fani. Baik, pemirsa, demikian episode kami dalam One on One kali ini bersama dengan Wakil Menteri Kominfo Nezar Patria. Saya Fani Maniar. Terima kasih. Sampai jumpa.